Om Swastiastu. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Hari ini aku akan bercerita. Cerita yang akan aku bawakan kali ini berjudul Bahtara Kala Menagih Janji. Cerita ini disadur dari kitab Kala Purana. Mari kita awali ceritanya teman-teman. Alkisah, Sang Yang Siwa di surga memiliki dua orang putra. Yang tertua bernama Bahtara Kala. Wujudnya seperti raksasa, berbadan besar, tinggi, rambutnya acak-acakan, matanya merah melotot, taringnya panjang, seram sekali. Sedangkan adiknya bernama Sang Pancakumara. Wajahnya imut, tubuhnya kecil, dan wajahnya rupawan. Bahtara Kala lahir saat senja, tepatnya pada hari Kamis Pon Wayang. Sedangkan adiknya Sang Pancakumara lahir di hari Sabtu Kliwon Wayang. Bahtara Kala bertapa di kuburan, sedangkan adiknya masih tinggal di surga dirawat oleh ayah beliau, Bahtara Siwa. Sekarang diceritakan Bahtara Kala sudah dewasa yang telah dianugerahi oleh Bahtara Siwa, di mana anugerah itu seperti beliau boleh makan manusia yang lahir di hari Wuku Wayang, dan orang yang berjalan di perempatan jalan saat matahari tegak berada di atas kepala, serta orang yang bekerja saat senja. Demikianlah anugerah Bahtara Siwa. Ingatlah Bahtara Kala dengan adiknya Sang Pancakumara yang lahir di hari Wuku Wayang. Pergilah beliau menghadap Bahtara Siwa. Setiba beliau di surga lalu mengaturkan sembahnya kepada Bahtara Siwa. Sembahku ayahku Bahtara Siwa. Anakku Bahtara Kala, bahagia perasaanku berkat kedatanganmu. Apa tujuanmu kemari? Katakanlah kepada ayah. Hamba datang kemari karena ingin memakan Sang Pancakumara, karena dia lahir di hari Wuku Wayang. Begini anakku, karena adikmu ini masih terlalu kecil untuk kau makan dan belum tanggal giginya. Tunggulah 5 tahun ke depan agar adikmu ini lebih dewasa. Baiklah ayah, jika seperti itu perjanjiannya. Bahtara Kala pun pergi meninggalkan surga. Singkat cerita, 5 tahun ke depan pun tiba. Datanglah Bahtara Kala menemui ayahnya dan meminta Sang Pancakumara untuk diserahkan kepadanya. Begini anakku, berikanlah adikmu ini waktu. Datanglah 3 hari lagi. Baiklah ayah, jika seperti itu perjanjiannya. Bahtara Kala pun meninggalkan surga. Tepat pada saat itu Sang Pancakumara telah dianugerahi oleh Bahtara Siwa. Tidak akan pernah menjadi tua, selamanya akan menjadi anak-anak. 3 hari kemudian Bahtara Kala pun pergi menuju ke surga dan meminta adiknya Sang Pancakumara untuk diserahkan kepadanya. Begini anakku, karena adikmu ini lahir di hari Sabtu Kliwon Wayang, jadi kau harus makan adikmu di hari itu. Baiklah ayah, jika seperti itu perjanjiannya. Bahtara Kala pun meninggalkan surga. Bahtara Siwa pun memanggil Sang Pancakumara agar meninggalkan surga ini dan mencari perlindungan di bumi. Anakku Sang Pancakumara, pasti kakakmu akan makan tubuhmu di hari Sabtu Kliwon Wayang. Jadi jalan terbaik untuk menyelamatkanmu adalah pergi meninggalkan surga ini dan mencari perlindungan di bumi. Baiklah ayah, jika seperti itu yang terbaik, maka baiklah, aku akan meninggalkan surga ini. Sang Pancakumara pun pergi meninggalkan surga dan turun ke bumi mencari perlindungan di kerajaan Prabu Mayasura. 3 hari kemudian, tepatnya di hari Sabtu Kliwon Wayang,
Pancawkumara kepadamu, tetapi dia tidak berada di sini. Mungkin dia sudah berada di bumi sekarang. Jadi kau harus memakan adikmu di sana. Surga akan menjadi kotor jika kau makan orang di sini. Batara Kala pun turun ke bumi mencari sang Pancawkumara di kerajaan Prabu Mayasura. Dia menghancurkan kerajaan Prabu Mayasura, tetapi sang Pancawkumara berhasil meloloskan diri. Batara Kala menjadi sangat marah. Dia memulai pengejarannya. Sang Pancawkumara berlari melihat-melihat di sekelilingnya. Dia menemukan ada tumpukan sampah di sana. Dia bersembunyi di sana. Berhasil ditemukan oleh Batara Kala. Dikejar. Sang Pancawkumara melihat ada potongan bambu tergeletak di jalan raya. Di sanalah dia bersembunyi. Ditemukan lagi, dikejar lagi. Tepat pada saat itu, ada seseorang yang sedang bertengkar dengan anaknya. Bertepatan saat senja. Itulah yang dimakan oleh Batara Kala. Dan dia bersumpah, siapapun yang bertengkar saat senja akan dimakan olehku. Itulah sumpah Batara Kala. Malam tiba, ada seorang dalang yang sedang mempertunjukkan wayangnya, lengkap dengan penabuh gender yang suaranya memikat hati. Sang Pancawkumara menangis meminta pertolongan dan menunduk di hadapan Empu Leger. Empu Leger terkejut dan berkata, anak dewa siapa ini yang menunduk di hadapanku? Hamba adalah sang Pancawkumara, putra dari Batara Siwa. Hamba mohon perlindunganmu. Hamba akan dimakan oleh kakak hamba karena hamba lahir di hari buku wayang. Baiklah, nak sang Pancawkumara, aku akan melindungimu. Empu Leger pun mengambil sang Pancawkumara dan meletakkannya di dalam salah satu selongsong gender. Ia pun melanjutkan pertunjukannya. Tiba-tiba Batara Kala mendadak muncul tepat di atas sesajen. Semua orang yang melihat Batara Kala lari karena wujud Batara Kala yang amat menyeramkan. Batara Kala melihat ada sesajen di bawahnya. Dia sangat lapar. Dia makan semua sesajen itu tanpa menyisakan sedikit pun. Mengetahui hal itu, Empu pun berkata, acara sapu leger ini belum selesai. Dari mana lagi saya mendapatkan sesajen seperti itu lagi? Cepat kembalikan sesajenku. Serahkan sang Pancawkumara kepadaku, karena aku melihat dia bersembunyi di sekitar sini. Cepat serahkan dia kepadaku, agar aku bisa memakannya. Aku tak akan menyerahkan sang Pancawkumara kepadamu, karena kau yang salah, Batara Kala. Di masa depan akan ada peraturan baru, di mana semua orang yang lahir di hari buku wayang akan menyiapkan sesaji untukmu. Jika mereka tidak menyiapkan sesaji untukmu, maka kau boleh memakan mereka. Jika mereka menyiapkan sesaji, maka mereka bebas seperti sang Pancawkumara. Mendengar kata-kata Empu tadi, sang Pancawkumara pun lenyap dan kembali ke surga. Hati Batara Kala pun menjadi suci. Nah teman-teman, asikkan ceritanya? Pesan moral dari cerita ini adalah kita lahir ke dunia membawa hutang karma kita masing-masing. Dan penebusan tersebut hendaknya kita melakukan upacara atau penyucian diri agar memperoleh keselamatan dan kesehatan. Sang Pancawkumara melambangkan manusia, sedangkan Batara Kala melambangkan waktu atau maut yang siap menjemput jiwa manusia. Jadi hendaknya kita selalu berpedoman kepada sastra agama untuk kebahagiaan hidup kita. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.